Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Nur Adela, mahasiswi IAIN Langsa, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Kali ini, saya akan mengangkat judul film dokumentasi saya, yang judulnya Naik turun harga beras selama masa pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa beras adalah makanan pokok kita sehari-hari. Mungkin ada beberapa wilayah di seluruh Indonesia yang mengalami krisis harga beras, bahkan banyak pekerja-pekerja yang di PHK sampai tidak mendapatkan pekerjaannya. Selama masa corona atau masa pandemi ini, banyak keluh kesah warga yang dialami seperti kenaikan harga-harga barang pokok, kehilangan pekerja, dan lain-lain. Beruntungnya kita di Aceh, untuk harga beras masih harga stabil, walaupun di beberapa daerah yang ada di Aceh ini mengalami kenaikan harga beras atau harga beras tidak stabil. Mungkin sebagian wilayah di Aceh ini untuk stok beras masih dikategorikan cukup. Banyak wilayah-wilayah di luar Aceh sana yang mengalami kenaikan harga beras dan warga-warga banyak yang mengeluh. Mungkin di Aceh ini salah satu di antara ada juga yang memang terdampak pengaruh COVID ini kepada perekonomian keluarganya. Maka dari itu, masyarakat di Aceh ini masih bisa mencari pekerjaannya walaupun pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Inilah beberapa dokumentasi yang saya ambil di lapangan untuk memperkuat faktor-faktor dampak krisis ekonomi di masa pandemi. Muhammad Taufik. 35. Bagaimana menurut Bapak harga beras selama corona ini, Pak? Oh, Pak, kita nggak ada masalah karena kita kan banyak beras, banyak panen dari Aceh di sini banyak panen. Berarti masih stabil ya, Pak? Nggak ada menurun, nggak ada naik. Apa saja kendala Bapak selama berjualan selama corona ini, Pak? Kendalanya? Daya beli orang kurang, orang nggak ada duit. Otomatis orang nggak ada duit, nggak ada belanja. Selama corona ini Bapak mengalami kerugian atau keuntungan atau masa stabil-stabil aja? Alhamdulillah biasa-biasa. Biasa-biasa. Berapa lama Bapak sudah menjalani rutinitas seperti ini, berjualan? Ini sekitar 6 tahun. 6 tahun, Pak. Harapan Bapak ke depan seperti corona ini, ekonomi kita di negara kita ini seperti apa, Pak? Maju. Maju. Nggak banyak beli ekspor, nggak banyak beli impor. Iya. Semua impor, pulut impor, kacang hijau impor, cabai kering impor, semua impor. Kasihan petani kita, Pak. Itu aja lah paling. Kalau udah orang banyak duit ya otomatis orang masyarakat banyak duit, gajinya bagus, uangnya ada, otomatis dia belanja pun nggak payah. Ini karena orang tuh pun nggak ada, belanja udah pasti payah. Nah, ini aman-aman aja. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Bagaimana menurut Ibu selama COVID ini harga beras, Bu? Menurut saya ya selama COVID ini harga beras itu sangat melonjak dikarenakan karena kami juga kekurangan pendapatan dalam kesehariannya seperti biasa. Apakah mengalami kesulitan dalam membeli Ya, beras? itu sangat-sangat kesulitan dikarenakan selama ini ya, selama COVID
mata pencarian itu sulit gitu, dikarenakan kalau ibu ya tukang jualan-jualan snack itu di sekolah, lagi pula masa covid anak sekolah nggak ada ke sekolah, jadi kami ini yang para penjualan itu kesulitan, nggak tahu mau dibawa kemana ya, jadi yang pembelinya nggak ada gitu. Harapan Ibu ke depan bagaimana terhadap COVID ini, Bu? Harapan saya terhadap COVID ini ke depannya ya segera tuntas lah masalah COVID ini, karena terlalu berlanjut, masyarakat banyak mengeluh, kurang anak-anak pada nggak sekolah, jadi kami sebagai pencariannya penjualan jualan buruh gitu ya sulit karena nggak ada anak yang membeli begitu. Kalau suami Ibu bagaimana dengan pekerjaannya, Bu? Ya begitu juga, karena suami saya mengajar jadi nggak ada siswa, gimana mau mengajar, jadi kan kesulitan masalah pekerjaan, mau kerja apa aja susah, mana lahan juga nggak ada. Sekolah segala macam ya kan. Nah, jadi kita nggak perlu banyak, kita yang penting berapa mampu usaha kita tuh, kayak mampu kita berapa dikasih Allah rezeki, ya itu rezeki kita. Kalaupun kita berkeluh kesah itu kita nggak bersyukur namanya. Jadi orang yang tidak bersyukur itu rezekinya makin sulit. Jadi kita terima apa adanya dari Tuhan itu, insya Allah cukup. Walaupun nggak lebih tapi cukup. Itu yang berarti maksudnya ada berkahnya. Walaupun nggak lebih. Jadi kita nggak perlu berada banyak, yang penting cukup untuk biaya hidup begitu. Anak kita cukup bisa sekolah, kita bisa makan, orang kerja bisa makan. Udah itu. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas